Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan How to Accomplish Corporate Social Responsibility for Human Rights, a case study on the Nicaraguan sugarcane industry. Nama saya Muhammad Syafir Anas Fikri dan NIM-nya 042124153006. Oke, pertama saya akan mengawal dulu dengan introduction atau pendahuluan. Jadi pembahasan CSR, Corporate Social Responsibility, itu saat ini tuh lebih banyak berfokus pada perusahaan transnasional atau TNC ya, transnational company dari negara maju, dan seiring perjalanan globalisasi, sejumlah TNC atau transnational company tadi itu yang berasal dari negara berkembang itu juga meningkat. Tapi peningkatan ini itu kelihatannya masih kurang perhatian ya, masih terhadap kekurangan perhatian terhadap tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak-hak di tempat kerja. Nah, tujuan dari artikel ini, penelitian ini itu untuk menguji penerapan kerangka PBB yang nantinya akan disebut sebagai Fundamental Labor Standard dalam konteks negara berkembang. Negara berkembangnya di sini adalah Nicaragua, seperti itu. Dan jadi nanti kita akan membahas bersama-sama bagaimana penerapan FLS itu ya, Fundamental Labor Standard, yang telah diputuskan oleh PBB di perusahaan-perusahaan industri gula di negara Nicaragua. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke theoretical framework. Jadi, semenjak tahun 1948, human rights atau hak asasi manusia itu sudah dilindungi secara universal melalui ini namanya adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights. Dan serangkaian konvensi PBB yang lain yang berkelanjutan serta telah diatur dalam pasal 23 dan 24 UDHR tadi, Universal Declaration of Human Rights tentang perburuhan, tentang labor. Kemudian deklarasi ILO ini organisasi yang menangani tentang buruh ya, miliknya PBB, tentang prinsip dan hak mendasar di tempat kerja dari tahun 98 dan UN Global Compact yang diperkenalkan tahun 2000. Dianggap sebagai pencapaian universal pertama yang mendefinisikan CSR terkait dengan SDM, yang terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi di sini CSR-nya atau Corporate Social Responsibility-nya itu tidak bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat di luar perusahaan, di lingkungan sekitar perusahaan, tapi di dalam perusahaan itu sendiri, terutamanya yang menyangkut tentang pekerja, labor. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kerangkanya ya, kerangka framework-nya PBB yang saya sebutkan tadi itu FLS, Fundamental Labor Standard. Next. Jadi dalam FLS atau Fundamental Labor Standard yang dikemukakan oleh PBB United Nations itu ada 4 Fundamental Labor Standard. Yang pertama adalah kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama. Jadi, sebagai seorang pekerja, pekerja itu memiliki hak untuk berserikat, untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan aspirasinya terkait dengan pekerjaan. Kemudian juga yang kedua adalah penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Jadi, PBB ini benar-benar melindungi haknya pekerja ya. Jangan sampai pekerja itu mengalami kejadian-kejadian seperti zaman kolonialisme, zaman penjajahan, yang mana banyak terdapat kerja paksa, nggak digaji, begitu-begitu, kerjanya di luar batas kemampuan manusia, itu tidak diperbolehkan oleh PBB. Selanjutnya yang ketiga adalah penghapusan pekerja anak. Jadi PBB juga menekankan bahwa anak-anak, orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun itu tidak boleh dipekerjakan. Karena mereka dianggap masih belum layak untuk bekerja begitu. Usia anak-anak di bawah 18 tahun tadi itu memang harus difokuskan untuk belajar, untuk bersekolah, bukan untuk
dipekerjakan, seperti itu. Yang keempat adalah penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Diskriminasi ini melingkupi banyak hal. Diskriminasi dalam hal warna kulit, dalam hal agama, gender, atau jenis kelamin, suku, asal negara, dan masih banyak lagi. Intinya, tidak boleh ada diskriminasi di dalam pekerjaan, dalam bentuk apapun itu. Nah, empat fundamental labor standard ini nantinya akan diteliti di perusahaan industri gula di negara Nicaragua. Apakah perusahaan industri gula sudah memenuhi keempat fundamental labor standard ini? Kemudian kita masuk ke metodologi. Jadi penelitinya itu di sini menggunakan metode kualitatif. Dan metode pengumpulan datanya itu dilakukan dengan cara wawancara. Siapa saja subjeknya yang diwawancara? Ada beberapa ini ya. Ada pihak medis, ada politik, yuridis, ekonomi, dan masyarakat sipil. Kelima komponen ini itu yang diwawancara ya, itu adalah mereka-mereka yang ada di lingkungan industri gula di negara Nicaragua. Jadi selama mereka termasuk dalam medis, politik, yuridis, ekonomi, dan masyarakat sipil, dan mereka tinggal di sekitar industri gula di daerah Nicaragua, dan mereka mengamati bagaimana industri gula itu mempekerjakan atau memperlakukan pekerjanya, nah mereka akan diwawancarai. Kemudian pertanyaan wawancaranya itu seputar kerangka konseptual PBB tentang fundamental labor standard yang tadi sudah saya jelaskan, ada 4 tadi. Nah, kemudian objek penelitiannya itu di industri gula ya, di Nicaragua. Next. Selanjutnya, saya akan membahas tentang studi findings. Ini adalah hasil temuannya peneliti terkait dengan temuannya apakah industri gula di Nicaragua sudah memenuhi FLS, Fundamental Labor Standard. Yang pertama, Fundamental Labor Standard yang pertama adalah kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama. Jadi di sini temuannya adalah tingkat tanggapan terkait serikat pekerja dibandingkan dengan bagian lain itu dinilai cukup rendah ya. Karena tidak ada responden yang berafiliasi dengan serikat pekerja dan tidak mengetahui dengan baik tentang peran serikat pekerja di tempat mereka. Jadi ternyata dari hasil wawancara itu tidak ada yang namanya serikat pekerja. Nggak ditemui adanya serikat pekerja dan tidak ada proses negosiasi, proses diskusi atau proses penyampaian aspirasi dari pekerja. Nah, dari konsensus responden ini, itu penelitian menyimpulkan bahwa hak pekerja untuk berorganisasi atau berserikat secara mandiri itu telah dilanggar. Jadi ternyata di FLS yang pertama, Fundamental Labor Standard yang pertama itu ternyata ada pelanggaran dalam hal kebebasan berserikat dan pengakuan efektif. Selanjutnya tentang penghapusan Fundamental Labor Standard yang kedua ya, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Nah, setelah dilakukan proses wawancara, ternyata beberapa praktik bisnis itu diidentifikasi melakukan tekanan kepada karyawan untuk terus bekerja. Dari 93% responden menegaskan bahwa pekerja tidak diizinkan meninggalkan tempat kerja kapanpun mereka mau selama bekerja. Jadi di sini kurang lebih pekerjanya itu disuruh kerja lembur terus-terusan, ditekan untuk kerja terus-terusan. Nah, di sini juga kita akhirnya bisa melihat bahwa ternyata industri gula di Nicaragua selain tadi melanggar hak untuk berserikat, ternyata kerja paksa ini itu juga dilanggar oleh industri gula di Nicaragua. Oke, selanjutnya adalah penghapusan pekerja anak. Nah, setelah diteliti, ternyata responden itu terdapat pekerja anak ya di perkebunan gulanya.
Terus kemudian dari responden 30% menjawab sepengetahuan mereka bahwa anak-anak di bawah usia 14 tahun bekerja di ladang tebu. Selanjutnya 83% menyatakan bahwa mereka mengenal remaja berusia antara 14 hingga 17 tahun yang bekerja di perkebunan. Jadi dari hasil penelitian ini, dari hasil wawancara ini, itu ketahuan ternyata industri gula di Nicaragua itu juga mempekerjakan anak-anak. Ini bahkan spesifik ya. Anak-anaknya usia 14 tahun sampai 17 tahun. Padahal standarnya PBB nggak boleh ada pekerja anak. Yang boleh bekerja ya umur 18 tahun ke atas. Nah, sehingga di sini juga bisa disimpulkan bahwa ternyata industri gula di Nicaragua itu juga melanggar FLS Fundamental Labor Standard yang ketiga, yaitu tentang penghapusan pekerja anak. Saya next. Kemudian penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Nah, ini menjadi satu-satunya FLS atau Fundamental Labor Standard yang tidak dilanggar oleh perusahaan gula di Nicaragua. Karena setelah diteliti, ternyata tidak ada bukti keberadaan diskriminasi. Entah itu diskriminasi dalam hal ras, warna kulit, gender, agama, asal negara, asal daerah, pilihan politik, dan sebagainya. Tidak ada pelanggaran terhadap diskriminasi. Tidak ada pelanggaran tentang diskriminasi ini. Oke, sehingga bisa kita simpulkan bahwa di dalam industri gula di Nicaragua itu terdapat beberapa pelanggaran terkait dengan Fundamental Labor Standard yang telah ditetapkan oleh PBB, yaitu pelanggaran terkait dengan kebebasan berserikat, pelanggaran terkait dengan kerja paksa dan juga tekanan bekerja, dan juga pelanggaran terkait dengan pekerja anak. Satu-satunya Fundamental Labor Standard yang tidak ditemukan, satu-satunya pelanggaran Fundamental Labor Standard yang tidak ditemukan dalam industri gula di Nicaragua adalah diskriminasi. Jadi dari 4 Fundamental Labor Standard, yang 3 dilanggar, kebebasan berserikat, kerja paksa, dan juga pekerja anak, dan hanya 1 yang enggak ditemukan adanya pelanggaran, yaitu diskriminasi. Baik, ini adalah serangkaian hasil penelitian yang dilakukan di Nicaragua terkait dengan pelanggaran Fundamental Labor Standard. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan reflective essay. Baik, reflective essay ini saya ambil dari portal berita voa.co.id, yaitu tentang PHK diskriminatif yang dilakukan Elon Musk. Jadi ceritanya, Elon Musk ketika setelah selesai melakukan akuisisi terhadap Twitter, jadi beliau, Elon Musk, membeli Twitter senilai 44 miliar dolar. Nah, kemudian Elon Musk ini melakukan kebijakan-kebijakan yang menyakitkan hati pegawainya, yaitu PHK massal. Banyak pekerjanya yang di PHK oleh Elon Musk. Nah, ternyata dari kasus PHK itu didapati bahwa ada dugaan Elon Musk itu mem-PHK-nya itu secara diskriminatif. Di sini ada 2 perempuan ya, yang menggugat ke pengadilan federal di San Francisco. Jadi mereka itu menggugatnya, terdapat dugaan Elon Musk itu PHK-nya secara diskriminatif. Jadi dari seluruh pegawai yang di PHK, itu 57%-nya itu perempuan. Jadi terdapat banyak sekali perempuan yang di PHK oleh Elon Musk. Nah, di sini 2 perempuan ini menggugat, wah ini terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Nah, kemudian kalau dianalisis ya, ini konvensi PBB nomor 11 tahun 1958 ini yang menjelaskan Fundamental Labor Standard yang keempat tentang diskriminasi. Jadi ILO itu mengecam diskriminasi di tempat kerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, opini politik, asal negara, atau asal sosial. Nah, di sini Elon Musk itu diduga melanggar Fundamental Labor Standard PBB yang terkait dengan diskriminasi gender atau jenis kelamin terhadap perempuan, yang dibuktikan dengan
banyaknya pekerja yang dipecat itu kebanyakan berjenis kelamin perempuan. Nah, ini tentunya merupakan pelanggaran ya terhadap konvensi ILO yang saya jelaskan di paragraf atas ini. Baik, ini merupakan link berita yang saya kutip tadi, voaindonesia.com. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.